Hidupku ada sampai detik ini, itu semua karena anugerah. Berarti kalau aku masih hidup sampai detik ini, itu artinya Tuhan masih memelihara hidupku. Jadi tidak ada kata orang takut khawatir tentang apa yang ia makan, minum, pakai. Ya, hari ini tetap dalam tema besar kita, kuat Kristus adalah teladanku. Ya, saya mengambil satu subtema dalam kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan di kesempatan malam hari ini dengan judul teladan berbuah kebahagiaan di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Dari di awal ini saya akan bacakan ayat emasnya. Karena ayat ini sangat menarik dan pasti semua akan mengamininya. Demikian firman Tuhan, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu. Wah, ini kalau ada kata berbahagialah kamu ini menyenangkan. Ya. Jika kamu melakukannya, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ini satu kutipan ayat di mana ayat 1 sampai 16 ini kita akan membaca sebuah kisah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Banyak pertanyaan, banyak pergolakan di dalam hati para murid karena pembasuhan kaki ini menurut tradisi Yahudi itu biasanya dilakukan oleh seorang budak, seorang hamba yang memiliki kasta tingkatan paling terendah. Kalau hamba itu ada orang Yahudi tidak boleh. Jadi orang yang paling rendah. Lah bayangin, Tuhan Yesus dengan penuh kemuliaan keagungan dipanggil guru dan Tuhan, dia melakukan hal itu kepada murid-muridnya. Wah, semua orang bingung, semua orang nggak ngerti. Makanya ayat ini muncul, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh materi harta dunia. Sebab kebahagiaan yang Tuhan sediakan itu kekal. Kebahagiaan yang Tuhan sediakan itu kekal. Mari kita akan coba lihat satu persatu di dalam pasal 13 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini. Saya memberikan subtemanya teladan berbuah kebahagiaan. Demikian firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu, garis bawah ini, Yesus telah tahu, pertama ini, bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Tidak berubah cintanya Tuhan, luar biasa. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu, wah ini ada kata Yesus tahu lagi, bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus tahu dari mana ia datang, Yesus tahu kapan waktunya tiba untuk kembali dia pulang ke rumah Bapa. Karena itu dia mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan dia tahu kalau ada di antara murid-muridnya yang akan mengkhianati dia. Betapa sakit ya kalau seorang guru tiba-tiba ngerti salah satu muridnya akan berkhianat. Tetapi semuanya kiranya terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau, Yesus tidak mau memutarbalikkan rancangan Bapanya. Dia tetap konsisten, dia tetap mengikuti kehendak Bapanya, sehingga dia katakan di sini kasihnya tidak pernah berubah, baik kepada Allah dia tunjukkan kepada Bapa maupun kepada murid-muridnya. Love, ya, unconditional love, cintanya itu tidak ada pamrih, dia benar-benar tulus mengasihi para murid-muridnya. Di ayat pertama ini tadi saya tanya ke belakang, ya sesuai dengan tema. Yesus sebelum masa perjalanan pelayanannya di dunia ini selesai, dia melakukan sebuah keteladanan, sebuah tindakan yang sangat luar biasa. Kenapa?
Dan karena dia ingin mempersiapkan murid-muridnya agar murid-muridnya itu melakukan apa yang dia lakukan. Dia sadar dia nggak akan lama lagi tinggal bersama mereka. Karena itu dia ingin memberikan sebuah contoh yang sangat mudah, contoh yang sangat gampang, contoh yang real, contoh yang konkret. Sehingga mereka tidak akan bertanya-tanya lagi ketika dia nggak ada, dia mau tanya kepada siapa. Karena itu dia melakukan sebuah tindakan yang luar biasa pada ayat-ayat selanjutnya. Ya, kalau kita bisa lihat, saya menulis sebuah statement seperti ini. Tuhan Yesus merupakan tokoh terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia yang paling berdampak bagi dunia. Karena sepanjang hidupnya di muka bumi ini ia banyak memberikan teladan, bukan hanya bagi orang-orang Kristen, tapi bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Mau orang baik, mau orang jahat. Mau muridnya yang taat maupun yang gak taat. Dia ingin tunjukkan keteladanan. Tujuannya supaya mereka juga melakukan hal yang sama. Ketika dia tidak ada lagi di muka bumi ini, kiranya murid-muridnya akan menjadi penerus keteladanannya. Ya, tadi saya tanya, betapa senangnya kalau orang tua itu melihat ada orang lain berkata, wah anakmu hebat ya, seperti kamu. Ya, kalau ketemu sama papanya, anakmu lah mirip loh, seperti kamu. Tapi kalau perbuatannya baik, orang tuanya kayak gitu kan, wah seneng banget ya, bangga sekali. Wih, anakmu tuh loh, yang perempuan sama kayak ibunya loh. Bu, seneng gak bu? Kalau dikatakan ada orang lain ngomong, wih anaknya itu perempuan ini kok sama dengan ibunya, murah senyum, lemah lembut, ramah tamah, baik hati, seneng gak? Iya kan? Nah kalau ada di perumpamaan apa istilahnya slogan itu kan ada like father like son. Wah saya senang kalau ngeliat Pak Paulus, kayak lo anaknya, Jen, kayak Pak Paulus, ramah, kayak gitu. Wah senang bangga kan? Sama halnya ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya melakukan hal yang sama dilakukan oleh Tuhan Yesus, betapa bangganya hati Tuhan, betapa bahagianya hati Tuhan. Tapi betapa sedihnya, betapa malunya, betapa mengenaskan hati orang tua ketika melihat anaknya tidak melakukan apa yang diteladankan, hal yang baik yang diteladankan orang tuanya. Sedih. Kayak sapa sing tawuran, oh pantas anaknya Paulus, waduh, aib ditimpakan di muka saya. Malu, sedih. Betul gak? Lah sama. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang melukai hati Tuhan, betapa sedih hati Tuhan. Padahal pada waktu kita baca ayat 1-3, di ayat 2 kita temukan, Yesus tahu bahwa ada seorang muridnya yang dirasuki iblis. Loh kok bisa ya murid yang sekian lama mengikuti gurunya yang begitu luar biasa, yang penuh kuasa sampai bisa seperti itu. Dia memang pengikut Kristus. Dia ada di tengah-tengah komunitas pengikut Kristus, tetapi dia tidak menjadi bagian bilangan yang disebut murid Kristus. Firman-Nya diterima sama, nasihatnya yang diterima sama, cintanya Tuhan yang diterima sama, pengajaran yang diterima sama, tetapi dampaknya berbeda. Keteladanan yang pertama yang Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah milikilah cinta yang sejati, yang murni, cinta agape. Meskipun kita tidak bisa sampai kepada kesempurnaan, saya juga nggak bisa. Tapi kita berusaha untuk mengejar keserupaan Kristus, keserupaan cinta Tuhan. Sekalipun banyak kelemahan kekurangan kita untuk mencapai cinta itu. Tapi kalau ada upaya, ada usaha, ada ketulusan untuk mengejar itu, paling tidak kita menjadi serupa. Serupa kan belum tentu sama. Oke, paham ya? Jadi bayangkan Tuhan mengendaki murid-muridnya juga memiliki hati yang sama. Ini yang membedakan. Bedanya murid dan hanya pengikut. Contoh, kita datang ke gereja sama. Yang datang pagi maupun sore. Beribadahnya di tempat yang sama. Pujian yang dinyanyikan sama. Liriknya sama. Firman yang diterima sama. Tetapi masing-masing orang menerima dan beradaptasi dengan hadirat Tuhannya itu berbeda-beda.
Ada yang datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan, memuji menyembahnya kepada Tuhan dengan segenap hati, ketulusan hati. Ada yang datang hanya untuk sebuah kewajiban. Aku orang Kristen, jadi aku datang hari Minggu untuk beribadah. Karena kalau tidak beribadah nanti diomong orang, dirasani sama hamba Tuhannya. Nggak enak. Pesengki, tengsin, malu-maluin lah. Makanya aku datang ibadah. Itu yang membedakan. Perjumpaannya dengan Tuhan sama, tetapi kualitas cintanya berbeda. Makanya orang-orang yang dalam kategori tersebut tidak bisa merasakan namanya hadirat Tuhan, tidak bisa merasakan namanya kuasa berkat firman Tuhan, tidak bisa mengalami perubahan ketika firman disampaikan. Yes, Tuhan terima kasih, Engkau ingatkan aku kembali. Ada apalagi kalau sampai jemaat tersinggung, wah ini kok nanti nyinggung saya ini khotbahnya. Nah itu kualitas cinta kepada Tuhannya itu berbeda. Sama-sama toh, Yudas Iskariot itu kan kategori orang bilang murid, tapi ada yang mengatakan berarti dia belum masuk klasifikasi murid, hanya pengikut, ngikutin aja karena tertarik dengan kehebatannya, melakukan mujizat, khotbahnya menarik, ya. Kasihnya yang luar biasa, tapi belum benar-benar memiliki kualitas iman yang murni, yang tulus kepada Yesus. Yesus dikatakan dalam firman-Nya, cintanya yang sungguh murni tidak pernah terkondisikan oleh apapun. Meskipun dia akan dikhianati oleh salah satu muridnya, dia tetap mencintai murid-muridnya, dia tetap mengasihi murid-muridnya. Dan terbukti ketika saudara membaca ayat selanjutnya, semua murid-muridnya tidak terkecuali, mereka semua dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Dia tidak katakan, Yudas, kamu akan menjual aku, pergi, keluar, minggat sana. Oh enggak, tetap dibasuh kakinya, diusap kakinya. Tuhan ingin menunjukkan cintanya kepada murid-muridnya dengan sebuah harapan bahwa murid-muridnya semuanya mengasihi dia, mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti rancangan Tuhan. Kenapa Yesus melakukan pembasuhan ini? Karena waktunya sudah tiba. Hanya dengan mengikuti pembasuhan kaki ini, mereka sadar bahwa aku ini orang berdosa yang sesungguhnya aku kembali kepada jalan Tuhan untuk semakin sungguh-sungguh hidup di dalam rancangan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan yang sejati buat saudara dan saya. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dengarkan baik-baik. Apapun kondisi kita, siapapun saudara dan saya, apapun masalah saudara dan saya, apapun kejahatan-kejahatan saudara dan saya lakukan di muka bumi ini, saya katakan, pada malam hari ini firman Tuhan katakan, cinta Tuhan kepada saudara dan saya tidak pernah berubah. Katakan amin. Cinta Tuhan kepada saudara dan saya tidak terpadamkan oleh masalah kelakuan, perbuatan kita. Tuhan akan mencintai saudara ketika saudara berbuat baik, mencintai Tuhan, atau ketika saudara jauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah cintanya kepada saudara. Yang membedakan apa? Sama mereka yang taat dan setia, dan satu orang yang tidak taat dan setia. Yang membedakan adalah bentuk berkat pemeliharaan dan cinta Tuhan yang dirasakan. Orang yang jauh hatinya dari Tuhan, meskipun nampak dengan mata kita, dia itu dekat. Contohnya begitu, biar nggak bingung. Orang datang rajin ke gereja, semua kegiatan diikuti, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Maaf, itu gambarannya seperti Yudas Iskariot. Dekat, nampaknya dekat dengan Tuhan, tapi sebetulnya dia jauh. Halo, jadi jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu. Nampaknya kelihatan dekat, nampaknya kelihatan rohani, tapi dia jauh dari Tuhan. Orang yang seperti itu, ini makanan empuk setan, makanan empuknya setan. Sehingga dia akan mudah ditipu daya, diperdaya, lalu mulai iblis masuk dengan menyodorkan berbagai bentuk-bentuk iming-iming, kebahagiaan dunia yang semu. Loh kan?
Yudas Iskariot dekat dengan Tuhan, hati dan pikirannya tidak pada kebahagiaan yang kekal. Yang dipikirannya adalah duit, bicara tentang harta dunia, kebahagiaan dunia yang semu. Ya, jadi maaf kalau saya ngomong katakan, oh orang-orang ini Yudas Iskariot nanti nesu, nanti marah. Tapi saya mau katakan, sifat orang yang hanya kepingin dekat saja dengan Tuhan tapi hatinya jauh, nggak ada bedanya dengan Yudas Iskariot. Hati-hati, orang-orang yang seperti itu akan mudah lemah, orang itu akan mudah jatuh, orang-orang yang seperti itu akan mudah binasa. Makanya nggak heran orang di tengah masalah badai persoalan di dalam dunia, kalau dia hatinya jauh dari Tuhan, dia akan mudah rapuh. Dia akan mudah mengambil keputusan-keputusan yang sangat-sangat keliru, fatal. Ya kan? Banyak di antara mereka yang akhirnya binasa. Karena memang pekerjaan iblis itu kan pembohong, penipu, pembinasa. Intinya kan pembinasa. Supaya orang, manusia, orang percaya itu tidak sampai pada tujuan akhir, kebahagiaan yang sejati. Saya juga bingung ini. Khotbah tadi pagi juga enggak seperti ini. Nah, inilah kehebatan firman Tuhan. Pengertiannya selalu baru. Pengertiannya selalu baru. Bapak Ibu, kalau engkau memang mencintai Tuhan, teladani cintanya Tuhan buat saudara. Dia tidak pernah berubah cintanya buat saudara. Dia selalu menunggu saudara, menunggu saya. Kalau kita memang sadar kita telah berbuat dosa, kita telah jauh dari Tuhan, hati kita, cinta kita mulai pudar, kasih mula-mula kita mulai surut di mata Tuhan. Hari ini kesempatan Tuhan, aku mau berkomitmen lebih lagi mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang siap katakan amin. Saudara siap untuk mengasihi Tuhan lebih lagi? Siap? Jadi kalau nanti Pak Gembala bilang tanggal 27 ada sekolah doa, saudara siap bayar harga untuk mengikutinya? Loh, siapnya mana? Saudara siap untuk mengikuti sekolah doa dan menjadi pendoa-pendoanya Allah? Saudara siap untuk kita menjadi berkat bagi kota ini? Kok belum semua? Saudara siap untuk bayar harga bagi kemuliaan Tuhan? Saudara siap untuk menerima berkat yang kekal dari Tuhan? Lebih kencang kalau berkat. Semua orang ingin bahagia. Bapak Ibu, saya mau kasih pengertian begini. Kalau Tuhan itu menyiapkan berkat yang kekal, surga, itu otomatis pertilan-pertilannya, pertilan-pertilannya, kalau kita ngomong dalam bahasa dunia, bahasa bisnis kan, kita beli HP ini keren, nanti ada pertilan-pertilannya, dapat headset, dapat inilah, dapat itulah, dapat ini, wah pokoknya banyak, sehingga orang jadi beli. Kalau Tuhan sudah siapkan berkat yang sifatnya kekal, itu gede banget. Sudah kayak gitu, Tuhan itu kasih peritilan-peritilannya ketika kita di dunia ini. Apa itu peritilan-peritilannya? Tuhan menyediakan berkat-berkat kehidupan, berkat-berkat kesehatan. Itu peritilan-peritilan, itu kecil banget Tuhan. Berkat-berkat usaha diberkati, dilancarkan. Pak, aku belum. Banyak masalah, persoalan usaha aku lagi turun, lagi susah, lagi sulit. Dengerin, kalau nanti engkau sudah masuk pada zona kualitas iman dan cinta yang tulus kepada Tuhan, sampai muncul sebuah kesadaran, hidupku ada sampai detik ini, itu semua karena anugerah. Berarti kalau aku masih hidup sampai detik ini, itu artinya Tuhan masih memelihara hidupku. Jadi tidak ada kata orang takut khawatir tentang apa yang ia makan, minum, pakai. Halo? Saya bilang begini kalau saya doa malam sama istri sama anak, dengar, hidup ini anugerah kebaikan Tuhan. Papimu ini hamba Tuhan, papimu ini pekerjaannya sing dipikir melayani Tuhan. Lihat, semua apa yang kita miliki ini anugerah. Papi mau pelayanan, Tuhan sediakan, disaranai untuk jadi berkat.
Bukankah itu pemberian Tuhan? Itu bentuk kasih Tuhan yang murni, kasih Tuhan yang sejati, yang tanpa pamrih. Dia ngerti mana anak-anaknya yang mengasihi dia dan mana anak-anak yang menjauh dari dia. Sekalipun engkau tidak meminta, tapi hatimu itu frekuensinya nyangkut kepada Tuhan. Tuhan ngerti apa yang kau perlukan. Tuhan ngerti apa yang kau butuhkan. Tuhan ngerti apa masalahmu, apa persoalanmu. Mungkin engkau tidak bersuara kepada teman-temanmu. Engkau tidak bersuara tentang keluh kesah masalah persoalanmu kepada sesamamu. Tapi Allah itu tahu. Katakan, Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu. Tuhan pasti membuka jalan untukku. Amin. Karena itulah penting teladani cintanya Tuhan. Jangan berubah kualitas iman dan kasihmu kepada Tuhan. Nah, next kita lihat. Teladan kasih aja deh. Saya pakai ini cuma lupa saya. Ya, jadi di dalam ayat sementara itu sebelum hari Paskah. Nah, Injil menekankan bahwa Yesus mengasihi semua miliknya dengan kasih sejati adalah kasih yang diberikan tanpa melihat latar belakang, seperti kebaikan ataupun masalah kesalahan, kelemahan orang yang dikasihi atau objek kasih itu. Jadi kita akan melihat betapa besar cintanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan yang tanpa pamrih ini harus kita responi. Pertanyaannya buat kita, sudahkah kita mengenakan kasih Tuhan? Sudahkah kita mengenakan kasih Tuhan itu dalam hidup kita, dalam menjalani kehidupan kita? Sekali lagi, kalau untuk sama seperti Yesus mengasihi umatnya, kita masih jauh dan tidak akan pernah bisa. Tetapi paling tidak kita menyerupai keteladanan Tuhan. Ada ketulusan hati mengasihi Tuhan. Ada ketulusan hati juga mengasihi sesama. Mungkin ada di antara kita yang mengalami kekecewaan karena pengkhianatan orang yang dicintai. Pengkhianatan orang-orang yang dikasihi. Mungkin kita disakiti oleh anak kita. Karena perbuatan mereka di luar ekspektasi dan harapan-harapan kita. Mungkin kita dikhianati oleh teman-teman relasi bisnis kita. Orang yang kita tolong, artinya banyak kekecewaan yang kita terima di dunia ini. Tapi dengarkan, Allah kita, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan kita pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu manusia boleh mengecewakan, manusia boleh menyakiti. Maka dari itu hadapkanlah hidupmu kepada Tuhan, kepada pribadi yang tidak pernah menyakiti, mengecewakan dan melalaikan hidupmu. Hiduplah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan mengirim orang-orang terbaik yang akan menjadi pendamping perjalanan kehidupanmu. Tuhan akan mengirimkan teman-teman, sahabat-sahabat yang terbaik, relasi-relasi bisnis yang terbaik yang memang seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk memelihara hidup kita. Katakan amin. Nah, ini yang pertama, teladan ini harus kita hidupi. Nah, yang kedua, pada ayat yang keempat dan kelima, di situ dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, tempayan kecil itu, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ini berbicara Tuhan Yesus menanggalkan jubah. Meninggalkan jubah itu berbicara menanggalkan keegoan. Kalau kita ingin melayani Tuhan, kita ingin menjadi hamba Allah, menjadi hambanya Tuhan, mengabdi, mendedikasikan hidup kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan teladan sikap yang benar dalam melayani. Menanggalkan jubah ini berbicara menanggalkan segala keegoan kita, menanggalkan semua keagungan kita, menanggalkan sifat-sifat kita yang selama ini merasa diri kita mampu ini dan itu, menanggalkan semua atribut-atribut kita dan merendahkan diri menjadi seorang hamba. Kalau pelayanan kita ingin dipakai Tuhan, semestinya kita melayani dasarnya adalah kita memiliki kerendahan hati.
Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan ini berbicara kerendahan hati. Kalau kita ingin dipakai Tuhan, kita ingin diperlengkapi Tuhan, kita ingin pelayanan kita ini menjadi pelayanan-pelayanan yang berdampak, pelayanan-pelayanan yang penuh kuasa ilahi, keluar pelayanan-pelayanan yang mampu untuk menarik kuasa mujizat Tuhan, menarik hadirat Tuhan, menarik berkat Tuhan, memberikan kelepasan, kelegaan. Yang hebat itu bukan kita. Sadar nggak sadar, kita harus kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Melayani itu bukan karena supaya aku dikenal, aku populer, aku ini diakui atau dipercaya eksistensi diri kita, kehadiran kita. Enggak. Pelayanan yang kita lakukan semata-mata hanya Allah yang diagungkan, Allah yang ditinggikan, Allah yang dipuji, Allah yang dimuliakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin hidupmu dipakai Tuhan, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu. Biarkan Tuhan yang ditinggikan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Yesus menanggalkan jubah dan mengenakan kain lenan. Kain lenan ini berbicara biasa dipakai oleh seorang hamba. Diikatkan, itu yang untuk membasuh. Sikap menjadi hamba-hamba yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri ini diteladankan oleh Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 2, 4 ayat 9. Bisa dibukakan. Meskipun dia serupa dengan Allah. Ya, nanti kita baca sama-sama deh. Bisa dibukakan Filipi 2 ayat 4 sampai 9. Filipi 4 ayat Filipi 2 4 sampai 9. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini sikap yang terpuji. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam bahasa aslinya di situ memakai kata kenosis, mengosongkan diri. Atribut keilahiannya ditanggalkan. Dia menjadi hamba sama seperti kita. Pribadi Allah yang maha tinggi yang ada dalam diri Yesus semuanya dilepaskan. Apalah sih kita ini? Kita manusia yang banyak dosa, manusia banyak kesalahan. Seringkali kalau sudah ada di depan kita lupa. Sudah ada di atas kita lupa diri. Kalau kita ingin dipakai Tuhan, sekali lagi, tanggalkan semua keegoan kita, atribut-atribut kita. Di mata Tuhan kita sama. Katakan kanan kiri, di mata Tuhan kita sama. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu. Nama Tuhan dimuliakan. Yang saya heran makanya kadangkala orang melayani itu masih hitung-hitungan. Melayani itu masih milih-milih. Aku mau melayani ini dan melayani itu. Kalau aku nggak melayani ini, nggak melayani itu, nggak mau. Karena kurang keren. Kalau aku tidak melayani seperti itu, aku nggak keren. Masih milih-milih. Aku nggak dijadwal, nggak keren banget. Pilih-pilih tuh orang. Wah, Pak Gembala ini kayaknya milih-milih nih, nggak adil nih. Wah, ngerasa hati nggak dihargai. Halo, dalam doa kemarin malam saya katakan, lah kamu itu mau dihargai berapa sebenarnya? Kalau kita ingin diangkat, kalau kita ingin dipercaya tanggung jawab yang besar sama Tuhan, hendaklah kita menjadi seorang hamba di antara saudaranya. Kalau kita ingin dipercaya tanggung jawab yang lebih gede, bisa enggak kita menjadi hamba, menjadi bawahan dari antara yang lain, melayani yang lain, melayani yang lain. Jangan hanya kepengennya dilayani, dihargai, dihormati, disanjung tinggi. Muncullah sebuah kesombongan. Tuhan saja memberikan teladan kerendahan hati yang begitu luar biasa. Sekali lagi, siapalah kita ini?
Kalau enggak dijadwal sekali 2 kali mutung. Halo. Saya ngomong kayak gini sekarang saya mengasihi saudara. Siapapun saudara di sini. Jangan pikir bahwa aku ini bisa segala-galanya. Aku enggak mau melayani lah Tuhan. Karena aku belum bisa seperti A, seperti B. Banyak orang enggak mau melayani karena banyak alasan. Saya mau katakan, pelayanan itu, tugas orang hamba itu adalah pekerjaan yang mulia. Katakan, pekerjaan yang mulia. Melayani itu pekerjaan yang mulia, bukan, catat baik-baik ya, catat baik-baik. Bukan karena Tuhan butuh saudara. Bukan karena Tuhan butuh saya. Ada saudara, nggak ada saudara. Ada saya, nggak ada saya. Pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan itu tetap jalan. Pelayanan itu Tuhan hadirkan, diperhadapkan kepada kita. Tujuannya karena Tuhan mau supaya kita ini selalu connect. Selalu connect, selalu satu frekuensi dengan Tuhan. Sinyalnya itu nyangkut sama Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau hari ini saya sampaikan hal ini. Yang belum melayani, ambil bagian untuk melayani. Karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawa saudara kembali kepada tujuan semula Tuhan ciptakan saudara. Manusia diciptakan untuk melayani Tuhan. Karena dosa, manusia terpisah dengan Tuhan. Nggak bisa lagi mengabdi kepada Tuhan. Dia mengabdi kepada dunia, kepada dosa. Karena itu ketika kita dibasuh kaki, kita diselamatkan, dibasuh oleh darah Yesus yang mati di kayu salib, kita dimurnikan kembali, dihapuskan segala dosa, kita diampuni, bagian kita ambil bagian untuk meneladani apa yang telah Yesus teladankan. Melayani Tuhan, melayani sesama, karena melayani sesama itu adalah bentuk dari cintanya kita kepada Tuhan. Hukum kasih, hukum yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah penting dari hukum yang pertama ini berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukankah itu sebuah teladan? Kalau kita ngomong mencintai Tuhan tapi kepada sesamanya masih suka ganjel, kepada sesamanya masih suka gibah yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, kepada sesamanya masih suka iri dan dengki. Kalau saat ini kau ngomong, kita ini cinta Tuhan, maaf. Seperti tong kosong berbunyi nyaring, dipukul tung, suaranya menggaung, tapi kosong isinya. Sama kayak Yudas Iskariot. Ngomongnya pinter, ketika ada perempuan yang mengurapi kaki Yesus, ini minyak mahal. Lebih baik uangnya diberikan kepada orang miskin. Wih, rohani banget. Tapi Tuhan ngerti hatinya dia. Sing kikir, sing pelit. Tuhan gak melihat, Tuhan gak minta hanya kita ngomong action dong, action. Buktikan kalau kita itu mencintai Tuhan. Buktikan kalau kita ini benar-benar hidup di dalam kemuliaannya Allah. Buktikan, tidak hanya sekedar ucapannya tok. Tapi action dong, ada tindakan, buktikan. Nanti saudara datang kalau hatinya sungguh-sungguh nempel sama Tuhan. Engkau datang karena Tuhan, aku ingin mengabdi kepada Tuhan, ingin melayani, karena aku sadar harta yang kumiliki di dunia ini semuanya adalah anugerah. Kalau Tuhan tidak berkehendak, hanya seperti Tuhan membuka dan membalikkan tangan, gampang datang, gampang hilang. Saya selalu katakan ini kepada teman-teman. Lihat, ketika engkau hadir, kita hadir di tempat-tempat bencana seperti ini. Orang dunia boleh gagah berkata, apa yang aku tidak punya di dunia ini. Suatu saat di salah satu provinsi, ada seorang yang kalau bisa dibilang kaya sekali. Lantai 5 rumahnya, lantai 5. Hanya dengan hitungan detik. Bukan menit ya, gempa itu enggak nyampe menit. Kalau menit itu seperti di Palu, itu menit. Kalau sudah sampai menit, itu habis kotanya. Hanya hitungan detik. Misalnya nih, 15 detik, 20 detik,
itu saja sudah hancur. Lah kalau menit, habis. Saya pernah dapat goncangan yang sampai hampir 1 menit. Pusing saya kayak migrain. Nah kalau sampai 15 menit, ya habis dunia ini. Saya lihat, apa yang kita bisa sombongkan di dunia ini? 5 lantai bisa rata dengan aspal. 5 rantai. Wah ini pondasinya cakar ayam. Oh kuat sekali, besinya gede-gede. Siapa yang bisa mengalahkan kekuasaan alam, kekuasaan Allah? Gak ada. Siapa yang bisa? Titanic. Wah ini gak akan ada yang bisa menenggelamkan. Nabrak gunung es, pecah. Titanic. Apa yang bisa kita sombongkan sebagai manusia? Halo, selagi ada kesempatan. Yuk datang dengan kasih ilahi. Yuk kita rendahkan hati. Datang kalau ibadah, dengar firman Tuhan, kita melayani apapun pelayanannya. Mau dihargai, mau dipuji Pak Pendeta maupun enggak, udah deh layani apapun yang aku perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3:23 kan bunyinya begitu toh. Kita melayani apapun, mau gosei kamar mandi, meskipun enggak dilihat sama Pak Pendeta, sama teman yang lain, aku melayani Tuhan kok. Halo. Itu di mata Tuhan sama dengan saya yang khotbah di depan. Sama dengan Pak Hampa, gembala yang pelayanan depan mimbar. Sama. Kerendahan hati. Mungkin kau menolong melihat temanmu, jemaat Tuhan ada yang kesulitan. Meskipun tidak ada yang melihat. Meskipun tidak ada yang tahu. Meskipun tidak ada yang memuji. Karena engkau mencintai Tuhan, apapun yang aku perbuat. Aku mau berbuat dengan segenap hati seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka nilainya itu kekal. Nilainya itu kekal. Karena itu yuk sama-sama kenakan kasih Tuhan dan kerendahan hati yang telah diteladankan Tuhan. Maka kita akan berjalan menikmati kebahagiaan. Menikmati kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan. Selama hidup di dunia engkau akan diangkat. Engkau akan ditangkat tinggi. Engkau akan dimuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dapat dipercaya melakukan perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara kecil. Dipandang Tuhan, dia bertanggung jawab. Maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab perkara-perkara yang besar. Yang ngerti katakan amin. Maka ayat firman Tuhan di ayat 17. Berbahagialah orang yang mengerti dan melakukannya. Saudara saat ini belajar tentang arti kasih ilahi dan teladan kerendahan hati melayani. Pahami, kerjakan apa yang bisa saudara lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama, untuk gereja. Maka kerjakan. Tidak usah kita perhitungkan untuk ruginya. Tidak usah kita melihat nanti aku populer atau tidak. Tidak usah. Nanti Tuhan yang akan mempromosikan hidupmu. Tempatmu bukan di sini lagi. Tempatmu itu di sini. Lebih mulia. Kamu hambaku luar biasa. Ternyata engkau pun sanggup menerima tanggung jawab yang besar seperti ini. Engkau akan aku bawa ke tempat yang lebih besar. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan. Ubahkan aku Tuhan, kembalikan aku kepada cinta mula-mulaku mengasihi Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi murid-muridnya. Kalau Yesus 2000 tahun yang lalu mengasihi murid-muridnya, dia berkorban, merendahkan hati dan dirinya di mata murid-muridnya. Tuhan yang sama juga hadir di tempat ini dan dia mau katakan, aku mengasihimu, mengasihiku, dan cintanya tidak pernah berubah. Aku ingin terus memberikan yang terbaik untukmu. Apa yang kau bisa berikan sebagai bukti engkau mencintaiku, kata Tuhan. Yang menjawab saudara sendiri. Mari kita satukan hati kita berdoa. Pemain musik maju depan. Yesus kira masyika ya Allah. Saya ajak kita untuk memujikan satu lagu pujian ini. Lalu sambil kita renungkan, apakah dalam perjalanan kehidupan kita selama ini kita sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi kita. Kasih yang tulus, kasih agape, kasih tanpa pamrih.
Sekalipun banyak kesalahan dosa yang kita lakukan, Tuhan selalu menunggu kita. Tuhan selalu ingin memulihkan kita. Tuhan selalu ingin memberkati kita. Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik buat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Kalau Tuhan mau melayani kita apa adanya, apa yang kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan?